Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas kembali matematika kurikulum Merdeka Belajar. Yang akan kita bahas adalah matematika kelas 7 halaman 43 sampai dengan halaman 46. Halaman ini termasuk ke dalam bab 2 yaitu bilangan rasional. Yang akan kita bahas adalah bagian eksplorasi 2.2 yaitu menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal, bagian ayo mengingat kembali, dan bagian ayo berpikir kritis. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini, hingga channel ini bisa berkembang dengan lebih baik. Silakan buka bukunya pada bagian atau pada halaman 43 yaitu 2, menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal. Eksplorasi 2.2 menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan desimal. Perhatikan bilangan pada kolom pertama tabel 2.3. Nyatakan bilangan tersebut dalam bentuk A per B sesuai dengan ketentuan sebelumnya, yaitu A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Perhatikan tabelnya. Bilangan 7 itu sama dengan 7 per 1 atau bisa juga 14 per 2. Mana 7 per 1 ini kita kalikan pembilang dengan penyebutnya masing-masing dengan angka 2, maka hasilnya adalah 14 per 2. Negatif 6. Negatif 6 itu sama dengan negatif 6 per 1 atau pembilang dengan penyebutnya kita kalikan 2, maka 6 menjadi 12 dan 1 menjadi 2, maka menjadi negatif 12 per 6. Yang ketiga 0,4. 0,4 itu sama dengan 4 per 10 atau masing-masing pembilang dengan penyebut kita bagi dengan angka 2, maka hasilnya adalah 2 per 5. Selanjutnya 81 per 2. 81 per 2 adalah 17 per 2. Hasilnya dari mana? Mana angka 8 kita kalikan angka 2, hasilnya adalah 16. Kemudian kita tambahkan 1, maka hasilnya menjadi 17 per 2. Atau kita kalikan pembilang dengan penyebut masing-masing 2. Jadi 17 menjadi 34 dan 2 dikali 2 menjadi 4, maka hasilnya adalah 34 per 4. Yang ketiga 2,5. 2,5 itu sama dengan 25 per 10 atau 25 kita bagi pembilang dengan penyebut masing-masing kita bagi 5. 25 dibagi 5 menjadi 5 dan 15 dibagi 5 menjadi 2, maka hasilnya adalah 5 per 2. Selanjutnya pada halaman 44, negatif 0,5 itu sama dengan negatif 5 per 10 atau bisa juga kita nyatakan masing-masing pembilang dengan penyebut kita bagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1, 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2, maka negatif 0,5 sama dengan negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2 sama dengan negatif 3 per 2. Dari mana negatif 3 per 2? Mana negatif 1 kita kalikan angka 2 dan ditambahkan 1, maka hasilnya adalah 3 per 2 atau sama dengan negatif 6 per 4. Selanjutnya pada halaman 64, ayo mengingat kembali. Apakah kalian masih ingat bagaimana mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal? Coba kerjakan soal di bawah ini dengan cara pembagian bersusun. Kita lihat untuk yang bagian A 3 per 5. 3 per 5 itu nanti hasilnya adalah 0,6. Dari mana 0,6 diperoleh? Perhatikan cara pembagian dengan cara pembagian bersusun. Pertama 3 per 5.
3 dibagi 5 itu kan tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di belakangnya, maka menjadi 30. Ketika tambahkan 0, maka hasilnya ditambahkan juga 0. 0,30 dibagi 5 adalah 6. 6 dikali 5 sama dengan 30. Maka 30 dikurangi 30 hasilnya 0. Maka 3/5 sama dengan 0,6. Yang kedua, dengan cara yang sama, 20/8 hasilnya adalah 2,5. Untuk yang C-nya, 1/100 sama caranya seperti cara A dan B, hasilnya adalah 0,01. Yang D 1/3. Perhatikan cara perhitungan 1/3. 1 dibagi 3 itu kan tidak bisa, maka harus ditambahkan angka 0 di belakang, dimana 10 menjadi 10. Karena ditambahkan angka 0, maka di atasnya adalah kita kasih angka 0, 10 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 10 dikurangi 9 hasilnya adalah 1. Kemudian kita tambahkan 0 lagi karena 1 dibagi 3 tidak bisa. 10 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dikali 3 9, maka hasilnya 1. Dan ini seterusnya akan seperti ini. Maka hasilnya adalah 0,3333 dan seterusnya. Sekarang soal nomor 3. Di bawah ini A dan B bilangan bulat. Nyatakan A per B berikut dalam bentuk desimal. Jadi kita rubah dalam bentuk desimal. Kita mengambil contoh perhitungannya. Untuk yang pertama yaitu 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 itu kan tidak bisa, maka di belakang angka 1 kita kasih angka 0. Hasilnya adalah 0,10 dibagi 4. Bagi 4 adalah menjadi 2. 2 dikali 4 adalah 8. Jadi 10 dikali kurangi 8 hasilnya 2. Dan 2 ditambah angka 0 lagi di belakangnya. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 5 kali 4 adalah 20. 20 dikurangi 20 hasilnya adalah 0. Maka 1/4 sama dengan 0,25. Dengan cara yang sama seperti tadi, maka perhitungan untuk 1/8 hasilnya adalah 0,125. Untuk 5/4 adalah 1,25. Untuk negatif 1/10 hasilnya adalah negatif 0,1. 50 per negatif 2 hasilnya adalah negatif 25. Perhatikan yang 1/3. 1/3 hasilnya adalah 0,333 dan seterusnya. Untuk negatif 2/3 hasilnya adalah 0,666 dan seterusnya. Untuk 1/6 hasilnya adalah 0,1666. Untuk 1/7 hasilnya adalah 0,14285 seterusnya. Dan 50/101 hasilnya adalah 0,495 0,4950 dan seterusnya. Kita lihat pertanyaannya yang A. Bentuk A per B mana saja yang memiliki desimal yang terbatas? Perhatikan. Berarti yang 1/4, 1/8, 5/4, negatif 1/10 dan 50 per negatif 2. Lihat hasilnya adalah terbatas. Sedangkan yang B, bentuk A per B mana saja yang memiliki desimal yang tak terbatas dan berulang? Maka jawabannya adalah B 1/3, negatif 2/3, 1/6, 1/7 dan 50/101. Perhatikan ini berulang. 0,142857. 142857 kita berulang. Begitu juga yang 50/101 ini berulang. 0,4950. Nah, ini juga 4,4950 juga ini berulang polanya. Selanjutnya pada halaman 46. Apakah semua bilangan desimal merupakan bilangan rasional? Perhatikan bilangan di bawah ini. Ketiganya memiliki angka desimal yang tak terbatas. Yang pertama akar 2. Hasilnya adalah 1,4142135562.
Yang kedua pi sama dengan 3,141592564. Yang ketiga e sama dengan 2,471818282459. Pertanyaannya, yang A, apakah desimal pada ketiga bilangan di atas berulang? Perhatikan, maka jawabannya adalah tidak. Tidak ada suatu pola yang berulang seperti pada pertanyaan yang ketiga tadi. Yang B, apakah kalian dapat menyatakan ketiga bilangan di atas dalam perbandingan bilangan bulat A per B dengan B tidak sama dengan 0? Maka jawabannya, ketiga bilangan di atas tidak dapat dinyatakan dalam pembagian bilangan bulat A per B dengan B tidak sama dengan 0. Demikianlah pembahasan untuk matematika halaman 43 sampai 46. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.